Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayati dengan NIM H071181005. Jadi saya akan menjelaskan mengenai skema kriptografi kunci publik asimetris, yaitu RSA dan RSA-CRT. Yang pertama, algoritma RSA. Algoritma RSA ini paling banyak digunakan dan sangat terkenal hingga sekarang. Keamanan algoritma ini terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Kemudian sifat-sifat dari algoritma RSA ini, yang pertama ada bilangan prima P dan Q yang bersifat rahasia. Kemudian dipilih nilai N, ini bersifat tidak rahasia. Selanjutnya, untuk mencari Pn ini juga bersifat rahasia. Kemudian, E ini juga dia tidak bersifat rahasia dengan syarat PBB E, Pn sama dengan 1. Sehingga saat melakukan enkripsi itu tidak rahasia, namun saat melakukan dekripsi maka itu menjadi rahasia. Dengan D dihitung dari D kongruen E pangkat min 1 modulo N. Kemudian, M, pesan yang akan dikirim ini bersifat rahasia. Dan selanjutnya untuk C, tidak bersifat rahasia. Selanjutnya, penurunan rumus RSA. Algoritma ini menggunakan prinsip teorema Euler, yang mana A pangkat Pn kongruen 1 modulo N, dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, A harus relatif prima terhadap N. Kemudian untuk Pn sama dengan Toiten Euler, fungsi yang menentukan banyak dari bilangan-bilangan bulat yang relatif prima terhadap N. Jika N sama dengan PQ, merupakan bilangan komposit dengan P dan Q bilangan prima, maka N sama dengan P kali Q sama dengan P kurang 1 dikali Q kurang 1. Selanjutnya, pembangkitan sepasang kunci. Langkah-langkah untuk membangkitkan sepasang kunci publik dan kunci privat yaitu, yang pertama, pilih dua bilangan prima P dan Q rahasia. Biasanya bilangan prima yang besar. Kemudian hitung N. N-nya sama dengan P kali Q. Kemudian hitung Pn sama dengan P kurang 1 dikali Q kurang 1. Setelah itu, pilih sebuah bilangan bulat E untuk kunci publik. Sebut E relatif prima terhadap Pn. Kemudian hitung kunci dekripsi D dengan persamaan ED kongruen 1 modulo Pn atau D kali E pangkat min 1 modulo Fn. Kemudian hasil dari algoritma di atas kita menghasilkan kunci publik yaitu pasangan E, N, kemudian kunci privat adalah pasangan D, N. Kemudian enkripsi dan dekripsi. Langkah untuk mengenkripsi suatu pesan yaitu nyatakan pesan menjadi blok-blok plain text. Kemudian hitung blok chip hypertext CI untuk blok plain text PI dengan persamaan CI sama dengan MI pangkat E modulo N. Yang dalam hal ini E merupakan kunci publik. Selanjutnya, untuk melakukan proses dekripsi dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan MI sama dengan kombinasi D dari I modulo N, yang dalam hal ini D merupakan kunci privat. Kemudian algoritma RSA-CRT. Proses dekripsi algoritma RSA sering terjadi kendala karena ukuran kunci dekripsi yang relatif besar dapat memperlambat proses. Nah, untuk mempercepat proses dekripsi, algoritma RSA dapat dimodifikasi dengan algoritma CRT yang sering disebut dengan algoritma RSA-CRT. Kemudian pada penggunaan teorema CRT untuk proses dekripsi, CRT membagi-bagi pangkat besar menjadi faktor kecil sehingga bisa dioperasikan dengan nilai kecil.
Teorema 1 CRT menyatakan misalnya M1, M2 sampai Mn adalah bilangan bulat positif sedemikian sehingga FPB M1, M2 sama dengan 1. Untuk I tidak sama dengan J, maka sistem kongruen lanjut X kongruen AK dalam kurung modulo MK mempunyai sebuah solusi unik modulo M sama dengan M1 kali M2 kali M3 sampai Mn. Selanjutnya, pembangkitan kunci RSA dan dengan menggunakan teorema CRT. Yang pertama, ambil nilai bilangan prima acak P sama dengan 137 dan Q sama dengan 131. Kemudian, hitung nilai N sama dengan P kali Q, yaitu kita dapat 17947. Kemudian, hitung nilai totian N, di mana di sini kita dapat 17680. Setelah itu, pilih E yang relatif prima terhadap M dengan rumus GCD E, N sama dengan 1. Misalnya, E-nya sama dengan 3. Kemudian, menentukan nilai D dengan rumus E kali D modulo M sama dengan 1. Jadi, di sini E-nya sama dengan 3 dikali 11787 modulo 17680 sama dengan 1. Maka nilai D-nya itu adalah 11787. Kemudian tentukan nilai DP dengan E pangkat min 1 modulo P kurang 1 sama dengan D modulo P kurang 1. Jadi DP sama dengan 91. Kemudian tentukan nilai DQ sama dengan E pangkat min 1 modulo Q kurang 1. E di sini sama dengan D modulo Q kurang 1. Jadi DQ-nya sama dengan 87. Selanjutnya tentukan nilai Q inverse sama dengan Q pangkat min 1 modulo P. Jadi Q inverse-nya sama dengan 114. Nah, selanjutnya tentukan kunci publik dan kunci privat. Kunci publik sama dengan E kali E, N sama dengan 3,17947. Kemudian kunci privat sama dengan DP, DQ, Q inverse, P, Q. Jadi hasilnya itu 91, 87, 114, 137, dan 131. Selanjutnya, proses enkripsi. Proses enkripsi RSA dengan teorema CRT sama dengan proses RSA standar biasa. Contohnya pada pesan yang dienkripsi adalah M-nya itu 1562, C-nya sama dengan M pangkat E modulo N. Jadi C-nya sama dengan 1562 pangkat 3 modulo 17947. Hasilnya sama dengan 8825. Kemudian pada proses deskripsi, misalkan M adalah plain text dan C adalah ciphertext. M sama dengan C pangkat D modulo N. Nah, untuk mencari pesan M, kita gunakan persamaan C pangkat D modulo N. Kemudian kita hitung. M sama dengan 8825 dipangkat 11787 modulo 17947. Nah, untuk menghitung nilai M yang memiliki pangkat besar, maka sangat sulit mencari pemangkatan C, sehingga diperlukan teorema CRT untuk mendekripsikannya menggunakan dua nilai, yaitu nilai M1 dan M2. Untuk menentukan nilai M1 seperti yang kita lihat di sini, M1 sama dengan C pangkat DP modulo P. Kemudian untuk memangkatkan nilai besar ini dipakai teorema CRT dengan membagi-bagi nilai pemangkatannya, maka M1 sama dengan 55. Kemudian untuk menentukan nilai M2 sama dengan C pangkat DQ modulo Q. Untuk memangkatkan nilai besar ini dipakai teorema CRT dengan membagi-bagi nilai pemangkatannya, maka M2 sama dengan 121.
Kemudian menentukan nilai H, di mana H sama dengan Q inverse M1 dikurang M2 modulo P. Jadi di sini kita dapat nilai H-nya sama dengan 11. Kemudian menghitung hasil dekripsi, di mana M sama dengan M2 ditambah H dikali Q. Jadi nilai M-nya sama dengan 1562. Selanjutnya kita masuk pada implementasi algoritma RSA. RSA terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembangkitan kunci, enkripsi, dan dekripsi. Nah, langkah awal yaitu dengan melakukan pembangkitan kunci, yang mana ada 2, yaitu kunci private dan kunci public. Untuk kunci public, kita membuat fungsi dengan nama count public key. Dengan nama count public key, yang mana dalam fungsi ini terdapat 2 input, yaitu P dan Q. Kemudian kita melakukan pengecekan bilangan prima terhadap P dan Q dengan menggunakan fungsi is prime seperti ini. Kemudian jika pengecekan terhadap P dan Q merupakan bilangan prima, selanjutnya kita mengecek untuk PBB-nya dengan menggunakan fungsi seperti ini, fungsi GCD. Kemudian saat pengecekan PBB berhasil, maka menentukan nilai D dengan menggunakan fungsi count private key. Seperti yang kita lihat di sini, ini merupakan fungsi count private key. Pada fungsi ini terdapat parameter E dan totien. Ini akan didapat pada saat hitungan dalam fungsi count public key berhasil. Kemudian dilanjutkan untuk menghitung nilai kunci private-nya. Pada fungsi ini dilakukan inisialisasi private key sama dengan 1. Kemudian melakukan perhitungan dimulai dengan menghitung nilai D dari hasil perkalian private key dan E. Kemudian untuk nilai H yaitu hasil modulo D dengan totien. Nah, pada saat ditemukan H sama dengan 1 saat melakukan perulangan, maka perulangan itu berhenti dan nilai E dan D berhasil ditemukan. Nah, ini merupakan hasil dari count public key. Nah, pada saat kunci private-nya berhasil ditemukan, maka kita dapat melakukan proses pada bagian kedua, yaitu melakukan proses enkripsi, di mana fungsinya itu seperti ini. Kemudian pada fungsi ini terdapat 3 parameter di dalamnya, yaitu E, N, dan message. Dalam fungsi ini kita mendefinisikan terlebih dahulu string dengan variabel ciphertext, kemudian melakukan perulangan berdasarkan panjang karakter pada ciphertext tadi. Nah, pada variabel MSG, di sini kita menggunakan fungsi chart to number untuk mengonversi huruf tersebut menjadi bilangan ASCII. Dengan implementasinya itu ini. Nah, untuk proses selanjutnya itu proses terakhir kita melakukan dekripsi, di mana fungsinya itu seperti ini. Oke, jadi mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.